Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini, kita unboxing HP kelas 1,2 jutaan dari Infinix, HP terbarunya, karena banyak yang pada request nih. Ini dia smartphone-nya, Infinix Hot 30 Play. Harga 1,2 juta, udah dapat 64GB internal storage, dan RAM-nya 8GB. Tapi 8GB-nya ini 4+4 ya, bukan 8 beneran. Dan baterainya juga udah 6000 mAh ya, baterainya gede, terus 18 watt ngecharge. Terus dia juga punya layar 90Hz 6,82 inch. Dengan desain juga dia udah lumayan tipis ya, 8,6 mm. Sebenarnya 8,6 mm tuh nggak bisa dibilang tipis ya, tapi karena ini baterainya gede 6000 mAh, jadi termasuknya masih ramping, masih langsing. Oke, kita lanjut isi kotaknya. Ini kita dapat HP-nya ya, Infinix Hot 30 Play. Nanti kita bahas. Ini yang Bora Purple ya, warnanya keren banget. Nanti kita bahas lagi. Kemudian di kompartemen berikutnya di sini kita ada SIM card ejector. Nih bentuknya kayak gini SIM card ejectornya, standar banget. Kemudian ada buku panduan penggunaan dan kartu garansi di sini. Terus kita dapat casing nih. Wah, casingnya dia soft case ya. Tuh 1,2 juta harus dikasih casing. Baik banget Infinix ya. Kemudian kita juga dapat kabel charger ya. Kabel chargernya udah USB-C to USB-A, belum USB-C to C. Nggak apa-apa, lumayan. Dan kita juga dapat charger adapternya. Ini charger adapternya agak berat ya, tapi ukurannya kecil, 18 watt. Jadi kalau buat ngecas nggak akan terlalu lambat. Ini ngomong-ngomong udah ada perbaikan nih Infinix. Dalamnya rapi, ada kompartemennya gini. Karena biasanya isi kotaknya acak-acakan, ini udah rapi padahal harga 1,2 jutaan. Oke, sekarang kita ke smartphone ya. Masih diplastikin, kita selorotin aja. Wih, keren banget. Ini yang saya punya ini warna Bora Purple ya. Ih, cakep banget desainnya. Ala-ala kaca desain bodinya. Ini kita buka dulu biar nggak menutup kegantengannya ya, ketampanannya dia nggak berkurang. Kita buka dan ini disimpan aja di boxnya, ditempel gitu ya, jangan sampai hilang. Tuh, keren banget asli. Warnanya Bora Purple. Ini warnanya Samsung banget ya, ungunya. Cakep banget. Untuk kamera utamanya dia 16 megapiksel, dan satu lagi saya nggak tahu nih kameranya apa. Yang pasti ini kamera untuk efek potret, dan desainnya nih ala-ala boba dua gede. Satunya lagi adalah lampu LED flash. Dan ini bodinya dibikin datar, ngedok, jadinya nggak gampang nempel sidik jari ya. Tuh datar banget, jadi agak kotak di samping-sampingnya, berasa bersudut. Nah kalau melihat frame-nya di sini juga dibikin datar ya, nggak dibikin melengkung, jadi berasa kotak banget. Di sisi atas polos, di sisi samping ada tombol power dan juga tombol volume, di mana tombol powernya ini bisa jadi sensor sidik jari langsung. Dan tombol powernya ini kecil ya, udah seakan-akan nggak ada sensor sidik jarinya. Di sisi bawah sini kita bisa lihat kalau ini tuh komplit portnya, port audio ada, port charger USB-C, dan juga lubang mic dan grill speaker. Sementara di sisi sini dia cuma ada slot kartu. Biasanya kalau untuk Infinix itu nggak pernah ada yang namanya slot kartunya hybrid ya. Ini pasti dedicated, kita bisa lihat di sini. Tuh, dedicated, dan dia juga udah ada seal karet ya, seal pengaman warna merah tuh untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya kalau misalkan dipakai buat gerimis-gerimisan, kehujanan dikit, ini masih aman karena dia udah ada seal karetnya. Yang penting jangan dibawa banjir-banjiran. Dan kayak gini nih untuk tampilan depannya dari Infinix Hot 30 Play. Ini khas 1,2 jutaan tapi displaynya udah pakai model punch hole gini ya, jadi kelihatan lebih kekinian, lebih keren gitu ya. Walaupun kalau melihat bezelnya sini dia masih berasa tebal, wajar. Ini HP kelas harga 1,2 jutaan ya, 1,3 juta kurang dikit lah gitu. Dan kalau untuk lihat kualitas layarnya ini juga udah cukup bagus ya. Layarnya ini masih SD Plus, tapi dia tuh 6,8 inch, jadinya agak besar. Kalau buat nonton lebih puas, buat main game juga lebih asik karena dia layarnya udah pakai layar yang udah 90 Hz. Kita lihat di sini ya. Untuk settingan layarnya, kita lihat di sini refresh rate screen-nya udah bisa 90 Hz. Kita bisa pilih 90 Hz terus atau auto switch ya. Kalau saya biasanya auto switch karena sekarang HP tuh udah pinter banget. Jarang yang namanya gagap gitu ya, dia pindah-pindah ke 90 Hz ke 60 Hz tuh cepet. Nah terus juga ini HP saya belum setting-setting, belum saya install aplikasi macam-macam ya, baru setting-setting awal doang. Saya mau kasih lihat di sini tentang about phone-nya. Di sini kita bisa lihat ya, dia udah Android 13, jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya nggak dapet update. Udah Android 13, jadi bisa dipakai 2 tahun 3 tahun gitu, ini masih awet gitu, masih enak. Terus juga kameranya 16 megapiksel, dual kamera, dan kamera depan 8 megapiksel. RAM-nya nih, yang saya bilang tadi, RAM-nya 8GB tapi 4+4 ya, bukan
RAM aslinya 8GB tapi RAM aslinya cuma 4GB aja, tapi kita bisa tambah pakai memory fusion atau virtual memory hingga 4GB gitu. Dan yang kamu lihat ini 4+1 ya, ini defaultnya kayak gini. Kalau misalkan mau di setting lagi ditambah sampai 4GB gitu, jadi biar 8GB, masuk aja ke tadi ya, ke menu setting, terus pilih aja my phone, terus pilih RAM, atau bisa juga dari menu setting kita ke ini, ke aplikasi, ke fitur yang namanya special function. Di sini ada main fusion, bisa ke sini juga. Nah terus kalau mau lihat storage-nya kayak gimana, ini kan 64GB ya, dan belum saya install aplikasi sama sekali. Ini yang terpakai cuma 14,9GB. Jadi untuk softwarenya, untuk sistem operasinya dia tuh ringan banget ya, dia tuh tipis banget, nggak sampai 20GB, bener-bener minimalis. Dan kamu bisa lihat sendiri nih, gegas banget. Padahal ini dia pakai ini ya, pakai prosesor yang nggak kencang ya, cuma Helio G37. Ya kalau untuk pasarnya 1,2 jutaan pakai Helio G37 standar normal sih, udah cukup bagus gitu ya. Kita lihat ya edisinya kayak gimana dan install beberapa aplikasi lagi buat ngecek lagi lebih dalam. Oke, sekarang kita lihat ya dalamnya kayak gimana, karena udah ada beberapa aplikasi yang udah saya install. Pertama saya mau kasih lihat untuk sensor-sensornya nih. HP ini harga 1,2 jutaan dan sensor dasarnya kamu bisa lihat sendiri nih. Pakai aplikasi sensor box ya for Android. Dilihat di sini sensornya komplit ya. Dia punya sensor cahaya untuk pencerahan layar otomatis, jadinya nggak perlu repot-repot yang namanya atur-atur pencerahan layar. Terus dia juga punya sensor gyroscope nih. Kalau yang suka main virtual reality, sensor gyroscope ini penting banget. Dan di sini kalau dilihat untuk sensor gyroscope-nya kayaknya sih masih virtual ya. Tapi nanti kita cobain pada saat di video reviewnya buat main game kayak gimana. Nah terus di sini dia juga masih punya sensor magnetik dan juga orientasi sensor. Jadinya HP ini tuh bisa dipakai buat fitur kompas. Jadinya kalau misalkan kita buka aplikasi GPS kayak Google Map misalnya, kita bisa tahu kita tuh lagi menghadap arah mana di peta, karena dia udah ada sensor magnetik buat kompasnya. Kemudian kalau buat kamu yang suka nonton Netflix, saya mau kasih lihat dulu di sini untuk DRM infonya. Advanced CDM-nya itu dia cuma di security level L3. Artinya kalau buat nonton Netflix dia tuh belum bisa Full HD ya. Masih SD aja, standar digital sekitar 480 pixel gitu. Jadinya kalau buat nonton Netflix di HP ini nggak maksimal gitu untuk kualitas visualnya. Tapi dan kalau untuk performanya kayak gimana ya, Helio G37 dengan 4GB RAM. Kita lihat di sini berdasarkan angka dulu deh. Kita lihat di sini AnTuTu benchmarknya ya, skornya 145 ribuan lebih. Skor kayak gini kalau buat penggunaan harian multitasking ini aman, nyaman, lancar ya. Kalau buat main game nanti kita cobain main game tapi di video reviewnya aja. Di sini saya cuma kasih lihat paling ya Mobile Legends, tapi bukan main gamenya ya. Kita lihat settingan grafisnya di sini setting. Nah, terus settingan grafisnya kayak gini. Settingan grafis maksimalnya dia belum ada ultranya. Untuk grafisnya high, frame rate-nya juga high. Kalau buat main kayak gimana nanti aja di video reviewnya kayak gimana. Soalnya kalau misalnya kita main di sini durasinya pasti bakalan panjang. Dan sekarang kita cobain ya sedikit untuk bagian kameranya. HP ini punya kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakangnya 16 megapiksel dual kamera. Kita lihat ya. Pertama kita lihat untuk kamera utamanya yang 16 megapiksel. Oke, shutter speednya agak cukup cepat, tapi nggak cepat banget ya nih kalau kita tap nih ya. Tuh, agak cukup cepat tapi nggak terlalu cepat. Sekali lagi, untuk hasilnya sendiri kau bisa nilai sendiri ya, kayak gimana di layar. Kayak gitu. Nah sekarang kita cobain buat kamera depannya yang 8 megapiksel. Foto pertama, shutter speednya lumayan ya. HDR-nya juga cukup bagus, cukup jalan. Terus kita cobain buat mode portrait sekarang. HP kelas harga 1,2 jutaan, mode portrait kayak gimana? Sekali lagi. Kayak gitu hasilnya. Kalau dilihat sekilas sih udah cukup bagus. Ya untuk kelas harga 1,2 juta paling menarik ini tuh di bagian desainnya. Kamu bisa lihat sendiri ya, desainnya cakep banget asli, bola parpolnya keren banget. Terus juga layarnya dia udah pakai layar punch hole. Ini untuk harga 1,2 jutaan udah keren banget, udah mantap banget dah. Sementara kalau untuk unggulan lainnya di kelas harga 1,2 juta tentunya dia baterainya ya udah 6000 mAh. Kalau menurut kamu gimana? Infinix Hot 30 Play ini menarik nggak dibeli? Untuk video reviewnya mau dibahas apa aja, jangan lupa komentar. Dan Bang Nando pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sing.
Kita cobain ya, Mobile Legends kayak gimana. Cakep banget, 1,2 juta.